Haleluya. Exciting Bapak Ibu. Karena iman kita sepakat dengan kuasanya. Bukan kata orang. Bukan karena pikiran sendiri. Tapi His power. Satu hari ada orang share hasil lab ke saya Bapak Ibu. Bu, saya didiagnosa ini hasil labnya 1, 2, 3, 4, 5. Saya di kantor Bapak Ibu. Saat saya membuka hasil lab itu, tidak tahu saya minggu lalu apakah saya sudah sampaikan. Dan Tuhan taruh di hati saya. Kamu baru hasil lab, lihat. Coba cek itu Lazarus. 4 hari mati hasil labnya kayak apa? Haleluya. Haleluya. Jangan takut sama hasil lab Bapak Ibu. Tuhan katakan coba cek itu hasil labnya Lazarus zaman itu. Kira-kira hasilnya apa? Nggak bisa terbaca semua Bapak Ibu. Bukan hanya tinggi, kagak bisa dibaca. Tapi life, hidup, Lazarus keluar. Hari ini Bapak Ibu dan saya dipanggil, hai anak-anakku keluar. Katakan amin. Keluar dari kematian, keluar dari perangkap, keluar dari amarah. Keluar dari kemiskinan, keluar dari masa lalu, keluar dari kegagalan, keluar. Haleluya. Siapa yang berkata keluar? Jesus himself. Haleluya. Segala sesuatu di atas langit, di bawah langit, di atas bumi, di bawah bumi. Hanya akan bergerak kalau Tuhan yang berfirman. Katakan amin. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Dia berfirman, tidak bisa ada yang stop Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa stop. Makanya terima sekarang. Jangan tunda besok. Sekarang terima. Haleluya. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Judul hari ini. Rancangan Tuhan. Wow. Saya pernah bekerja di beberapa tempat. Meskipun di beberapa entitas Bapak Ibu. Di beberapa perusahaan. Sampai sekarang. Bekerja di tempat lain. Akan ada namanya kalau dia memiliki managerial skill, keterampilan manajemen, dia harus bisa merencanakan harus bisa membuat dari perencanaan. Kita sebut perencanaan, planning, actuating, organizing, controlling. Poak dari merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi. Monitoring, evaluasi. Kalau salah gagal balik lagi ke sini. Tuhan gak demikian. Haleluya. Rancangan will done. Itu Tuhan. Dia gak berkata kalau tidak terjadi. Pakai cara ini. Enggak. Just one way. Jesus Christ namanya. Maka dia katakan I am the way. Aku caranya. Mau bebas hutang, mau sakitnya sembuh, mau pulih, just one way. Jesus Christ. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Hanya satu cara, nggak bisa yang lain. Nggak bisa Bapak Ibu. He is not religion. He is God himself. Hallelujah. He is not only human being person. He is the spirit of the Father. Itu Yesus yang Bapak Ibu sembah. Jadi jangan dibatasi nih. Dengan pikiran, oh kalau biasanya, jangan pakai biasanya Bapak Ibu. Aku punya Tuhan yang besar. Jangan dibatasi Bapak Ibu. Itu yang menyebabkan Bapak Ibu diajar terus rendah hati. Mau diajar terbuka. Haleluya, rancangan Tuhan. Haleluya, kita lihat ayat-ayatnya Bapak Ibu. Saya untuk menajamkan itu Tuhan jelaskan. Yang tadi itu Bapak Ibu tahu. Puji Tuhan Yesus, saya sering di-sharing oleh Bu Gong. Ada namanya salah satu dokter yang kita kenal Bapak Ibu. Dia bertanya kenapa ya Sudewi itu dari latar belakang yang tidak kenal Yesus. Kok bisa ngomong asli Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan. Tidak pernah dari ide saya gak ngerti apa. Haleluya, boleh kemuliaan Tuhan. Gak ngerti.
Nggak paham Bapak Ibu, aduh bagaimana memahami dia Bapak Ibu. Siapa kita ini, tapi karena kasihnya yang besar, katakan amin. Kepenuhannya mau tinggal di dalam kita, katakan amin. Pagi kemarin malam Bapak Ibu, saya sudah dikasih judul ini. Paginya, pagi-pagi baru bangun, Tuhan kasih penjelasan yang tadi. Kalau kamu di manajemen, itu kamu harus pikir tuh. Planning, actuating, organizing, controlling, but rancanganku mesti digenapi. Nggak meleset, boleh Ibu katakan amin, nggak pernah meleset. Itu rancangan Tuhan. Dia tidak ada pikir rancang dulu, kalau salah maka kita akan lakukan plan B. Enggak, sebelum Adam berdosa, anak manusia, domba Allah itu sudah tersembelih. Sempurna, katakan sempurna. Sempurna. Indah Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan Yesus. Yeremia 29 ayat 1. Yeremia 29 ayat 1. Ini perkataan Tuhan kepada orang-orang Israel di daerah pembuangan namanya Babel. Firman Tuhan ini berbunyi demikian Bapak Ibu. Judul perikop ini surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Jadi Israel itu orang buangan, tapi dapat ayat ini Bapak Ibu. Karena dia memiliki perjanjian, katakan perjanjian. Kalau sudah Tuhan janji, katakan amin, pasti digenapi. Itu maksudnya Bapak Ibu. Yeremia 29 ayat 1. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jadi orang buangan, jadi budak ke wilayah yang tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Negara asing, daerah asing. Di ayat keempat kita langsung. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bapa Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri ayat ke-6 untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan dikurangi. Di daerah pembuangan Tuhan menyuruh umatnya seperti Bapak Ibu di dunia ini. Tuhan menyuruh Bapak Ibu untuk hidup. Menjadi orang yang ada di tempat itu untuk tidak takut, katakan amin. Untuk hidup seperti normal adanya. Bangun rumah, menikahkan anak, mendiami rumah itu. Seperti orang normal, maksudnya jangan takut, katakan amin Bapak Ibu. Lakukan apa yang mesti dilakukan di muka bumi ini dengan penyediaan sorga. Katakan amin Bapak Ibu. Baru ayat ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Apapun yang terjadi di dunia ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita doa, usahakan kesejahteraan. Hidup dengan tertib di tempat pembuangan. Jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan ngomel. Jangan melihat keadaan, lihat janjinya, katakan amin. Nah baru di ayat 11 Bapak Ibu. Baca bersama-sama Bapak Ibu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu
rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk langsung Bapak Ibu memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Boleh kemuliaan Tuhan. Hari depan di tempat pembuangan. Hari depan. Dan Tuhan katakan, aku tahu rancanganku. Artinya kalau dia tahu rancangannya, dia menggenapi. Tidak merencanakan, tidak digenapi. Dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Katakan amin Bapak Ibu. Baru kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Haleluya. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Tadi rancangan, ini berubah menjadi pikiran. Pikiran masa lampau. Think, thought. Yang memiliki pikiran, sejak dulu dia punya pikiran damai sejahtera untuk kita. Maka hati-hati dengan pikirannya. Hancurkan seluruh pikiran yang bukan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nanti kalau begini, meskipun sehebat apapun pikiran kita. Sebagai profesor, sebagai dokter, sebagai AIR. Aduh, jangan pakai itu Bapak Ibu, katakan amin. Kenakan pikiran Kristus. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil. Tidak ada rancangan kejahatan pada Tuhan. Sehingga pada waktu Bapak Ibu masuk ke dalam iman, kerajaan Tuhan, percaya di situ tidak ada rancangan kecelakaan. Waktu Yusuf masuk ke sumur, dibuang oleh saudaranya, Tuhan tidak merancangkan kecelakaan untuk Yusuf. Maka Yusuf harus diangkat lagi. Dijual kepada orang Ismail. Masuk ke penjara. Kalau kita tidak fokus tentang rancangan Tuhan damai sejahtera, pasti banyak keluhan. Pasti muncul rasa takut dan mengeluh. Apa salah saya? Nah, tapi Bapak Ibu bisa lihat perjalanan Yusuf tidak tertulis bahwa dia mengeluh tentang saudara-saudaranya. Setiap yang tertulis di firman Tuhan adalah yang penting. Yang bermakna, yang bervalue, yang memiliki nilai kekekalan. Tidak hari ini saja. Maka tulisan ini sudah ribuan tahun lalu dan dikatakan pujian tadi terima sekarang. Katakan amin. Dia tidak mengeluh Bapak Ibu. Daniel di gua singa enggak mengeluh. Jadi di mana Tuhan sedang percayakan hari-hari ini untuk Bapak Ibu? Katakan bersama saya tidak mau mengeluh. 2, saya tidak mau khawatir tentang apapun juga. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Jangan mau Bapak Ibu. Karena dia tidak mempunyai rancangan yang lain kecuali damai sejahtera. Masa depan penuh, kenapa tetanggaku bawel banget ya. Di situ Bapak Ibu belajar dan saya mengasihi tetangga yang bawel. Mengasihi orang yang salah mengerti dengan kita. Mengampuni orang yang memperlakukan kita tidak pantas, tidak baik Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan Yesus. Ini ajaib Bapak Ibu. Ayat 12 sampai 14. Dan apabila kamu berseru. Berseru itu dalam hati atau diucapkan Bapak Ibu? Ucapkan. Jesus son of David. Yesus anak Daud, tolong saya. Apakah perempuan perdarahan tidak berseru? Berseru. Tapi dia keep saying karena takut diketahui. Asalku jamah cobanya, aku sembuh. Dia berseru. Dan datang untuk berdoa kepadaku. Maka aku akan mendengarkan kamu. Jangan lagi pernah katakan kalau ada yang masih ada di luar sana Bapak Ibu. Doa saya tidak didengar Tuhan. Itu dusta iblis, katakan amin. Enggak ada. Tuhan selalu mendengar doa umatnya. Kenapa? Karena sekalipun dosa kita merah seperti kain kirmisi. Sudah dijadikan putih seperti bulu domba. Itu yang membuat Bapa harus mendengar seruan umatnya.
Karena firman Tuhan katakan, karena dosa maka aku tidak mendengar. Tapi dosa telah ditimpakan kepada Yesus. Katakan amin. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Semua yang membuat Bapak Ibu berseru didengar oleh Tuhan. Tidak ada batasan, tidak ada penghalang lagi. Penghalang itu telah dihancurkan di atas kayu salib. Ayat 13. Ini Bapak Ibu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tapi diisi penjelasan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sudah sih doa berat tapi gak sembuh-sembuh. Segenap hati. Pasti sembuh. Pasti lunas. Pasti selesai. Pasti pulih segenap hati. Haleluya Bapak Ibu. Bangkitkan iman kita hari-hari ini. Tuhan sedang persiapkan satu generasi tentara besar. Katakan amin. Untuk menjadi dampak bagi dunia. Dunia Bapak Ibu. Jangan dikecilkan. Supaya kayak kita pelayanan di gereja, it's okay. Tapi kita dipanggil become the light of the world. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Dunia. Saya begini, saya begitu, tetangga saya begini, keluarga saya begini. Stop Bapak Ibu, pandang Yesus, katakan amin. Habis waktu kita untuk mengeluhkan banyak hal yang seolah-olah tidak beres menurut kita. Maka pujian tadi, imanku sepakat dengan kuasamu. Harus terjadi. Keluarga besarku harus diselamatkan. Anak cucu mantuku menjadi murid Kristus. Besar kesejahteraan mereka harus terjadi. Kenapa? Sudah dijanjikan. Sudah digenapi. Sudah dibayar. Kalimat yang terakhir itu paling suka kita dengar Bapak Ibu. Sudah dibayar. Boleh segala kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Rumah kami tidak terlalu besar Bapak Ibu. Menurut orang yang rumahnya lebih besar maksudnya. Haleluya. Dan kemudian tadi Bu Gede ipar kami sama Pak Putu foto di pohon Natal. Ada pose pelukan, ada pose jempol, dikirimlah ke salah satu adik daripada Pak Putu. Wih, foto di mana itu? Kita bikin kesaksian dan sekaligus memuliakan Tuhan dan menyatakan bahwa Tuhan berkuasa menggenapi setiap iman Bapak Ibu. Amin. Kok kayak istana? Haleluya. Tadi kita menuju ke gereja. Wih, genap iman kita, Mbok. Dulu waktu kita bangun rumah Niki nggak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak punya tabungan, nggak punya begitu. Ini harusnya dirombak. Puji Tuhan Yesus, Pak Putu pada waktu itu ada di Bali, saya di Jakarta. Tak ada uang Bapak Ibu sama sekali, yang ada waktu itu hutang. Nggak ada uang, adanya hutang. Bapak Ibu di dalam keluarga harus rukun, amin. Harus sepakat, amin. Ampunang bertengkar, ye. Ajak siregan sing dadi meyegan. Dengan siapapun tidak boleh bertengkar. Ye. Amin. Jaga kerukunan. Oh Niki harus begini mah. Oh nggak. Tuhan, tak ada uang bangun rumah. Setiap batu bata pasir saya minta dari Engkau. Tapi jangan bangunkan rumah Tuhan. Istana. Saya kan anakmu. Haleluya. Iman Bapak Ibu diperhitungkan sebagai kebenaran. Artinya iblis tidak punya akses ke tempat itu. Di dalam nama Yesus terjadilah istana Bapa di rumah Bapak Ibu. Istana tidak menyangkut indahnya, tapi hadirat Tuhan di tempat itu. Haleluya. Boleh sorak-sorai untuk dia. Di mana ada Tuhan, di situ kerajaannya. Karena rumah kami ini lebih sering orang menyebut sebagai gereja. Daripada istana tadi hanya 2-3 orang, hanya 2, saya ingat hanya 2 nih yang baru nyebut istana.
Tapi setiap orang masuk, anak-anak kecil terutama, kok kayak gereja? Karena Pak Putu masang salib di depan begitu masuk gereja. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Jangan batasi Tuhan, katakan amin. Sepakat dengan segala kuasanya. Haleluya Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya adik-adik pewaris. Katakan saya ahli waris kerajaan sorga. Apa yang saya ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang lepas di bumi ini terlepas di sorga. Sekali lagi boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesaya 14 ayat 27. Haleluya Bapak Ibu. Jadi maju, setiap hari maju Bapak Ibu. Katakan setiap hari. Saya mau berlari mengejar panggilan kudus Tuhan. Dan sambil demikian Bapak Ibu cek hidupnya. Apa yang belum seperti Kristus. Yesaya 14 ayat 27. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat? Tidak ada Bapak Ibu. Sekali dia sudah rancang harus terjadi. Haleluya Bapak Ibu. Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Enggak ada. Akui itu setiap hari. Aku sembuh. Utangku lunas. Sambil ngomong begitu cek hidupnya Bapak Ibu. Apa yang harus dibereskan? Karena ini Bapak Ibu 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Baca bersama-sama Bapak Ibu. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan dia hidup, dia wajib berkhotbah. Tidak ada Bapak Ibu. Wajib untuk semua yang lain hidup Bapak Ibu. Hidupnya Kristus ada pada kita, katakan amin. Dia wajib, kata wajib ini Bapak Ibu, semestinya. Maksudnya apa? Kalau dia mengatakan kita ada dalam dia, semestinya ya. Jadi bukan wajib menurut dunia, kita harus melakukan hal-hal yang keluar dari daging. Tapi dari buah roh, katakan amin Bapak Ibu. Kita hidup di dalam Kristus, maka seharusnya, semestinya Kristus ada dalam dia. Maka hidupnya seperti Kristus, itu maksudnya. Oke? Nah Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya sangat diberkati dengan apa yang Tuhan singkapkan sekitar 2-3 hari lalu. Matius 4 ayat 4, mohon maaf. Manusia tidak bisa hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Bapa, mulut Tuhan, mulut Allah. Pagi misalnya kita tadi sarapan roti atau kopi saja atau minum air putih saja. Siang makan siang, sebentar lagi puji Tuhan Bapak Ibu memberkati pelayanan ini. Malam kita makan tertentu, hanya tertentu saja Bapak Ibu dan saya bisa makan. Untuk hidup kekenyangan Bapak Ibu, gak mungkin semua yang ada di meja itu kita habisin. Tetapi untuk firman Tuhan, baru hidup kalau setiap firman. Oh saya pilih ayat ini saja, saya lebih suka ini. Gak bisa Bapak. All the word of God mempresentasikan dirinya. Dia yang berkata barang siapa makan dagingku, minum darahku. Ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Demikian juga 1 Yohanes 2 ayat 6 yang tadi kita baca. Barang siapa mengaku dia tinggal di dalam dia, wajib, semestinya, harusnya dia hidup sama seperti Kristus.
Marah, buang. Kecewa, tolak. Kutuk keturunan, buang. Itu maksudnya Bapak Ibu. Tidak ada yang lain kecuali Kristus di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi setiap firman. Katanya kita tidur diberkati. Jadi tunggu saja. Saat tidur kita diberkati. So pasti diberkati. Firman yang lain katakan, kalau kamu tidak bekerja, jangan makan. Apa yang dimaksud bekerja? Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan. Lakukan seperti kamu lakukan bagi Tuhanmu. Nike bekerja. Bukan maksudnya, oh jadi kita kayak kuli. Enggak, lakukan firman Tuhan. Maka kamu akan memancarkan Kristus dalam hidupmu. Haleluya. Dari rumah. Beresin apa? Di rumah, dapur. Haleluya Bapak Ibu. Baru masuk rumah saja Bapak Ibu ya. Kita akan tahu spirit apa yang ada di sana. Pak Ibu yang terus bergaul dengan firman dan spiritnya, rohnya. Masuk ke rumah orang tahu spirit apa ada di situ. 2-3 kata keluar dari mulut orang itu tahu spirit apa ada di situ. Tajam Bapak Ibu. Dia kudus. Katakan amin. Siap. Tajam Bapak Ibu. Langsung memisahkan roh, jiwa, pertimbangan, pikiran, sum-sum sendi. Tajam Bapak Ibu. Gak ada alat seperti itu kecuali firman Tuhan. Maka Tuhan katakan, kamu hanya bisa hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutku. Firman itu telah digenapi seutuhnya Bapak Ibu. Di atas kayu salib dia berkata, selesai. Maka pandang kepada Yesus, jangan pandang kesalahan orang lain. Jangan pandang kekurangan orang lain. Jangan ingat-ingat masa lalu sudah. Kalau diingatkan, perlu minta ampun, ampuni Bapak Ibu. Datang minta ampun atau kita mengampuni. Setelah itu lari ke depan Bapak Ibu, terlalu ajaib yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Nah, sebagai bekal nanti Bapak Ibu pulang, tolong baca, imani, percayai Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14. Itu berkat Bapak Ibu di dalam Kristus. Waktu saya mengerti ayat-ayat ini, saya tahu itu warisan kita, warisan Bapak Ibu dan saya. Di dalam Ulangan 28 ini ada 2 Bapak Ibu, 1 berkat, 1 kutuk. Yesus telah menjadi kutuk, ganti kita katakan amin. Boleh ditunjukkan Dumun Gong Galatia 3 ayat 13. Yesus telah jadi kutuk, katakan amin. Jadi artinya Bapak Ibu waktu ditransfer, dibarter, terjadi pertukaran di dalam kebenarannya. Dia menjadi kutuk, maka kita jadi berkat. Dia telah menjadi kutuk Bapak Ibu. Maka orang yang tidak mengerti tentang firman, yang masih skeptis dengan Kristus. Kadang-kadang di live, baca Galatia 3 ayat 13 Bu. Yesus itu kutuk, keren Bapak. Betul. Kristus menjadi kutuk, ganti semua manusia. Supaya semua manusia jadi berkat. Baru kita lihat Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Nanti baca pelan-pelan Bapak Ibu. Saya akan baca 1 ayat saja. Ulangan 28 ayat 12. Karena banyak orang terikat di sini seperti saya dulu. Haleluya. Ulangan 28 ayat 12. Baca bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman, tidak meminjam. Kepada banyak, bukan hanya kepada tetangga, katakan amin. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman lagi. Kalau ada yang masih sekarang. Harus genap Bapak Ibu. Saya sangat mengasihi orang tua saya Bapak Ibu.
Dan puji Tuhan Yesus, dia telah ada di sorganya mulia. Tapi kita punya Bapa yang masih punya urusan. Urusan Bapa kandung saya, ibu kandung saya sudah selesai. Ada Bapa kita yang belum selesai urusannya di muka bumi. Melalui Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasih Tuhan Yesus, katakan amin. Yang adalah anak-anaknya katakan amin. Yang adalah murid-muridnya amin. Dia mau mengerjakan janjinya. Menyatakan janjinya yang telah diganapi itu melalui Bapak, Ibu, adik-adik dan saya. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. One day akan banyak di sini bersaksi, saya lunas utang. Ya Bu Aksa, saya lunas utang, saya kesaksian di sini Bapak Ibu bagaimana. 22 tahun Bapak Ibu, bukan semalam saya dilunasi utang. 22 tahun tapi tidak pernah pertolongannya tidak ada setiap hari. Sampai dewasa, sampai genap. Ya tidak ada urusan dengan utang karena utang semua sudah ditanggung, katakan amin. Yang belum selesai adalah pribadi kita, karakter kita. 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi. Hidup seperti Kristus. Dan saya suka membagikan tentang bebas hutang Bapak Ibu. Karena tahu tidak mudah. Haleluya. Tidak mudah orang bisa bebas hutang. Kalau tidak di dalam Kristus. Kenapa? Karena dia tidak hanya membayar apa yang perlu Bapak Ibu bayar. Dia menjadi kutuk. Garis keturunan itu diputus. Satu hari jegek putri saya Bapak Ibu. Ada ilustrasi di media sosial. Ada 3 pribadi. 4 atau 3. 1 neneknya. 2 ibunya. 3 anak daripada ibu ini, baru cucunya. Ini seperti dia pegang begini Bapak Ibu. Kenapa ini? Jun apa namanya? Jun ini kan apa? Pokoknya untuk tempat air Bapak Ibu. Tempat air si nenek bebannya dituang ke ibunya. Contoh saya, nenek saya punya beban nih. Kalau kita sebut kutuk Bapak Ibu ya. Kutuk pinjam-pinjam hutang-hutang. Dituangkan ke kepala ibu saya. Ibu saya yang sedikit jongkok menuangkan ke ini saya. Tapi Bapak Ibu, di waktu kejegek ini, saya bawa ini dan saya taruh bunga, saya taruh mahkota di kepalanya. Seperti itu pemutusan kutuk. Sangat serius Bapak Ibu. Kutuk yang turun. Waktu Yesus jadi kutuk. Di stop di aliran saya memahkotai putri saya, tidak menaruh beban lagi. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Hidup di situ Bapak Ibu. Gunakan waktu-waktu yang ada sangat serius. Mohon maaf ya Bapak Ibu agak serius hari ini. Siapa yang tahu hari kematiannya? Ada nggak di sini? Nggak tahu Bapak Ibu. Setiap hari Bapak Ibu dealing, maybe hari ini saya pulang. Kenapa sibuk dengan yang lain? Siapin itu. Kematian adalah sebuah kepastian. Kematian adalah tidak tahu tanggalnya. Kenapa sibuk dengan yang lain? Maka Tuhan katakan sehari cukup sehari. Dengan artian tidak hanya besok kesusahan sendiri. Siapa tahu hari ini hari terakhir. Inilah itulah sudah buang Bapak Ibu buang. Di hadiratmu. Aku puas di hadiratmu, aku bebas. Di hadiratmu ku datang, menyembahmu Tuhan. Nah niki, di hadapan tahtamu ini, Bapak Ibu, ini yang di share oleh Jegek di Instagram dengan emoticon menangis karena dia tahu. Saya tidak membebankan apa dalam hidupnya. Saya menaruh berkat Tuhan dalam hidupnya. Stop langsung Bapak Ibu. Boleh sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Saya real mengalami. Haleluya. Lupakan yang lain Bapak Ibu. Fokus kepada Tuhan. Apapun kerinduan Bapak Ibu, rancangannya di
Tidak bisa dibandingkan. Saya mau ke sana, saya mau ke sini, saya mau bikin ini, bikin. Setinggi langit dari bumi. Untuk ayat penutup Bapak Ibu. Itu rancangan Tuhan. Nanti yang baca selain Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 Bapak Ibu. Baca Amsal. Amsal 31 ayat 1 sampai 25 Bapak Ibu. Nikmati itu Bapak Ibu, kunyah. Kalau tadi di Ulangan 28 1 sampai 14 berkat. Di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 25 berkat dan hikmat. Amsal 3 ayat 1 sampai 25. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ayat 26 mantenku. Kita baca ayat terakhir saja. 1 sampai 26, mohon maaf. Ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat yang dipasang si jahat. Jerat marah, jerat utang, jerat sakit penyakit, jerat masa lalu. Dia menghindarkan kita. Haleluya Bapak Ibu. Saya sambung lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu saya sudah di sorga. Kita punya Bapak. Bapak yang kekal, katakan amin. Dia bapak-bapaknya, bapak ibu saya semua. Dia sangat mengasihi kita. Rancangan Tuhan ini barangkali kita akan sambung minggu depan. Karena Tuhan katakan kepada saya, sebelum Natal kamu ceritakan tahapannya. Sampai kepada kamu akan bersorak-sorai waktu Natal nanti. Karena harus ada sukacita besar karena kelahirannya. Di mana sukacita itu sekarang? Kenapa dia hilang? Padahal bersukacitalah dengan great joy, dengan sukacita. Karena telah lahir bagimu juru selamat. Kenapa hilang sukacita orang percaya? Tuhan bangkitkan lagi, katakan amin Bapak. Kalau di seberang orang yang belum percaya ada sorak-sorai kengerian. Maka di tempat orang percaya ada sorak-sorai kemenangan. Supaya bukan mereka dibinasakan Bapak Ibu, supaya mereka juga menerima keselamatan, kemenangan, kelimpahan yang telah dianugerahkannya bagi kita semua. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Sebelum kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Bapak Ibu. Bicara di hadirat Tuhan, apa rancangan Bapak Ibu di dalam hidup? Serahkan rancangan itu kepada Tuhan. Dia memiliki rancangan yang tidak bisa dibandingkan dengan rancangan yang Bapak Ibu dan saya miliki. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh musik nih Pak? Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapak. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Bapak. Haleluya. Haleluya. Bicara dengan dia Bapak Ibu. Haleluya. Ora-bara-bara ya ralaria bara-bara-bara ya ralaria bara-bara. Sini aralaria basekeri aralaria. Kalau Bapak Ibu telah menerima karunia berbahasa roh, jangan matikan Bapak. Aktifkan, berseru kepadanya. Inaralaria baba. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesaya 55 ayat 9. Baba barale. Haleluya, Bapak kami bersyukur. Di sini nariba. Haleluya. Haleluya, ralaria bara bashe. Haleluya.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Apa yang menjadi jerat dalam hidup Bapak Ibu sekarang? Kemiskinan, lepaskan dirimu. Kuasa itu sudah diberikan, bukan akan, sudah. Dengan berkata, aku hancurkan jerat utang-utang. Aku hancurkan jerat kemiskinan. Aku hancurkan jerat sakit penyakit. Aku hancurkan jerat kutuk keturunan. Cara berpikir, cara merespon, cara hidup. Supaya aku hidup seperti Kristus hidup. Haleluya. Hina mana haralari haralara sikira. Hidi kata lahama mahibata yaralari. Hilalari haralari. Bereskan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Latih setiap hari Bapak Ibu hidup. Setiap elaan nafasmu memastikan kita hidup seperti Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dibuang Bapak Ibu, dibuang, diperkatakan, dilepaskan. Karena Tuhan katakan apa yang kamu lepas di bumi itu lepas di sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Aku mengikat jiwa-jiwa di pulau ini Bapak di dalam nama Yesus. Aku mengikat jiwa-jiwa di keluarga besarku. Lidah mereka akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku mengikat segala pekerjaan setan dihancurkan di dalam nama Yesus. Aku menawan segala pikiran yang menentang pengenalan akan Engkau di Indonesia, di Bali dan seluruh bumi. Aku menghancurkan kutuk keturunan, kutuk keluarga, kutuk kemiskinan, kutuk pinjam-kinjam. Di dalam nama Yesus, kutuk pertikaian, amarah Tuhan. Kutuk kebencian, kutuk sakit hati, kutuk masa lalu dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, mama. Haleluya, haleluya. Esene naralaria, ralaria. Haleluya. Dia Raja Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu taruh imannya kepada Yesus, sorga mengenal. Dan bersamaan iblis mengenal. Begitu Bapak Ibu beriman kepada Yesus, sorga kenal. Dan iblis kenal. Dia tidak boleh menyentuh Bapak Ibu dan saya, katakan amin. Karena itu jangan kasih celah dia. Gak bisa. Maka satu hari seorang sihir berkata, Yesus aku kenal. Paulus aku kenal, kamu siapa? Kuasa kegelapan mengenal orang benar. Dia tidak boleh sentuh. Seperti dia juga tidak boleh menyentuh Bapak Ibu dan saya sejak percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Penyakit tidak boleh menyentuh Bapak Ibu, katakan amin. Kalau terjadi Bapak Sorgawi sedang extend, sedang stretching, sedang menguatkan imanmu. Bukan untuk mencelakakan, karena kita tahu rancangannya damai sejahtera. Tolak! Aku tidak tergantung A, B, C, tergantung kepada perjanjian yang kita sebentar kita terima. Imani Bapak Ibu, setiap kita angkat tubuh dan darahnya, mohon maaf, bukan hanya kebiasaan. Bapak Ibu sedang mengingat akan dia. Tuhan katakan lakukan ini untuk mengingat akan aku. Mengingat janjinya, perjanjiannya, semua kemenangan yang sudah disediakan. Amin Bapak Ibu, haleluya. Boleh dibagikan Bapak Ibu Tutnye, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita terima tubuh darah, boleh ditunjukkan resume. Rancangan Tuhan tidak pernah tidak baik, selalu baik dan sangat baik dan dahsyat. Satu Bapak Ibu, sejak semula Tuhan telah menetapkan agar manusia hidup dalam segala kelimpahan. Bukan baru-baru Bapak Ibu, dari awal. In the beginning semua boleh kamu makan. Artinya berlimpah. Dan untuk berkuasa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan ini sudah dikembalikan Bapak Ibu. Berlimpah, berkuasa, katakan amin. Atas semua yang baik dan sangat baik yang telah diciptakan dan disediakannya. Itu ada di Kejadian 1:26. Dan mengatur, menjaga, bukan mengusahakan Bapak Ibu, bukan baru nanam. Mengatur dan menjaga. Yang kedua Bapak Ibu, setelah Kejadian 3 ayat 23 manusia diusir dari Taman Eden. Jatuh ke dalam dosa. Tuhan menyediakan penebusan segala sesuatu. Untuk berkuasa, katakan amin.
untuk berlimpah di dalam Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Untuk pemulihan kehidupan manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Untuk berkuasa dan hidup dalam segala kelimpahan baik untuk yang baik maupun sangat baik. Baru yang ketiga Bapak Ibu. Agar setiap orang menerima keselamatan kekal. Nanti ini kami akan share di grup Bapak Ibu baca, renungkan, makan, renungkan. Supaya setiap apapun respon di luar yang keluar firman. Seperti dia di atas kayu salib, apapun perbuatan orang kepadanya yang keluar firman. Kasih, kebenaran. Amin Bapak Ibu. Baik, mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Bagi yang mau duduk silakan, bagi yang mau berdiri silakan. Bersama-sama saya katakan Tuhan Yesus, terima kasih oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kami telah ditetapkan menjadi berkat bagi segala bangsa. Seluruh yang jahat, seluruh pelanggaran, seluruh dosa telah dipikulkan kepadamu. Kami mengenakan beban yang ringan, yang enak. Artinya seluruh penyakit kami sembuh. Seluruh hutang-hutang terbayar lunas. Seluruh harapan masa depan telah disediakan. Di dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Makanan kami yang sesungguhnya, tubuh Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami terima dengan sukacita. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita terima Bapak Ibu, inilah tubuh Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ada satu bapak yang menolong kami untuk menulis buku Bapak Ibu. Dia tahu listing kegiatan, dia katakan, ibu gak capek? Enggak Pak, kalau capek tidur, kalau capek istirahat. Jangan capek menerima semua yang diberikan Tuhan, katakan amin. Kita tidak capek mengusahakan Bapak Ibu, capek untuk menerima dengan percaya. Percaya, pegang, gak mungkin lunas, bukan sekarang dulu udah dilunasi, ngomongnya gitu Bapak Ibu ya. Jangan lagi mau di tricky way sama iblis. Gak mungkin sembuh, udah sembuh. Tapi kamu minum obat, nanti hilang. Amin Bapak Ibu. Mari bersama-sama Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah darahmu. Darah yang kudus, suci, mahal. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Seluruh perjanjian saya maupun nenek moyang saya yang bukan dengan Tuhan, saya batalkan. Saya tidak akui di dalam nama Yesus. Saya hanya mengakui satu perjanjian darah dengan Yesus yang menjadikan saya segambar serupa dengan Tuhan, yang menjadikan saya hidup dalam segala kelimpahan, yang menjadikan saya berkuasa atas semua yang baik, bahkan atas segala dusta si jahat. Inilah darah Yesus, minuman kami yang sesungguhnya. Di dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Terima Bapak Ibu, terima. Yakini semua sudah disediakan. Oh saya masih mengeluh begini, begitu, itu ibu bapak masih bisa mengeluh. Lazarus kagak bisa mengeluh, hidup lagi. Dia tidak diinfus dulu Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Naikkan pujian Bapak Ibu. Di rumah Bapak Ibu, kalau ada yang bukan daripada Tuhan, stop. Kalau ada amarah, kecewa, ganti dengan pujian. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya beberapa kali dalam seminggu live Bapak Ibu. Kalau ada orang mulai kasih gift gitu, saya bilang stop. Saya bukan cari gift Bapak Ibu. Saya bukan cari gift. Saya bukan cari subscriber untuk rupiah saya masuk, enggak. Saya sudah sangat berlimpah, begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian. Saya cari kehendak Bapak untuk resume 3 tadi, agar bumi penuh kemuliaan. Stop Pak, stop. Saya tidak cari gift Bapak Ibu. Saya cari jiwa-jiwa. Karena di atas segalanya, sorga baru bersorak-sorai, satu jiwa bertobat.
Dia tidak pernah bersorak-sorai lunas hutang. Kenapa? Lunas hutang sudah selesai di atas kayu salib. Dari situ ibu bapak hidup. Jangan dari yang lain. Termasuk mohon maaf bapak ibu akan dibebaskan sempurna nanti, katakan amin. Termasuk dari obat. Dari obat. 2-3 tahun ini bapak ibu. Tuhan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, katakan amin. Saya tidak pernah minum obat bapak ibu. Sembuh. Sesakit apapun, sembuh. Tahan, sembuh. Karena kita hidup di dalam kesembuhan, bukan dalam penyakit. Amin bapak ibu. Angkat kedua tangan bapak ibu. Terima berkat daripada Tuhan. Beberapa hari lalu saya ada di laboratorium Brodia. Seorang ibu di sebelah saya tanya, ibu berperiksa apa? Saya sakit kanker. Ibu mau sembuh? Bingung, mau ibu. Saya doa, saya tidak tanya agamanya Mbak. Dia dari Bali. Ikuti kata-kata saya. Kemudian dia bengong begini. Dada saya panas sekali ibu. Lidah bapak ibu penuh kuasa, katakan amin. Hati-hati pakai lidahnya. Tuhan tidak bekerja melalui yang lain. Melalui bapak ibulah dia akan bekerja. Yang sakit sembuh. Supaya dunia tahu bahwa Yesus adalah penyembuh. Yang lunas, yang hutang lunas. Baru miliaran gak ada artinya. Bu Aksa punya 1,5 miliar gak ada artinya. Baru cicil 30 juta lunaskan kata pemilik. Lebih daripada triliunan. Lebih daripada mega triliunan. Darah Yesus tidak bisa dibayar dengan uang Bapak. Berapa orang bisa menulis angka di muka bumi ini. Lebih mahal darah Yesus. Terima itu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus sangat diberkati, katakan amin. Karena melalui Bapak Ibulah berkat Tuhan mengalir supaya bisa memberkati banyak orang.